Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan di tempat ini, dalam ibadah raya di pagi hari yang indah ini. Dan kita masih ada di bulan April pada minggu pagi hari ini. Dan sebagaimana tema yang diusung sepanjang bulan April ini adalah pribadi yang sehat karena Kristus. Itulah tema untuk sepanjang bulan April ini. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita dapati satu judul khotbah yang baru di pagi hari ini. Kita buka dalam kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Kita akan baca secara berbalas-balasan, secara responsif, mulai ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Kitab Galatia pasal 5, mulai ayat 16 hingga ayat 26, kita baca secara berbalas-balasan. Saya baca mulai ayat 16 dan Bapak Ibu sekalian ayat 17 dan begitu seterusnya hingga selesai di ayatnya yang ke-26. Sambil kita berdiri sekali lagi, kita akan membacakan secara berbalas-balasan. Galatia pasal 5 ayat 16 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukkan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, peringatkan kamu seperti yang telah berbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah-lembutkan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang malu-malu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terima kasih. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Silakan kita duduk kembali. Dari perikop ini, pembacaan pada pagi hari ini, saya beri judul khotbah pada pagi hari ini adalah hidup oleh roh. Sekali lagi judul khotbah pada pagi hari ini adalah hidup oleh roh. Kita tahu bersama bahwa pribadi manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur roh, unsur jiwa, dan unsur tubuh. Itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Coba kita lihat dalam kitab pertama Tesalonika pasal 5. Kita buka dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Alkitab menyatakan bahwa hidup kita manusia ini terdiri dari 3 unsur ini. Roma pasal 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna
bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab mencatat di sini bahwa semoga roh, jiwa dan tubuhmu, berarti rohmu dan jiwamu dan tubuhmu, 3 unsur ini terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh dan jiwa diam di dalam tubuh ini. Roh dan jiwa itu bukan bersifat materi, dia non materi. Tubuh itu yang materi. Materi itu artinya fisik, dia bisa dipegang. Tapi jiwa dan roh itu tidak. Dia bersifat abstrak atau non materi. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada. Roh dan jiwa ada dan berdiam di dalam tubuh. Tubuh atau daging ini menjadi medan pertempuran dari jiwa dalam berperang melawan nafsu duniawi. Jadi tubuh kita ini itu menjadi pusat peperangan dari jiwa kita dalam melawan atau dalam berperang melawan nafsu duniawi. Nafsu duniawi yaitu perbuatan jahat, perbuatan kejahatan yang mengakibatkan dosa. Itu nafsu duniawi. Nafsu duniawi ini merupakan area atau wilayah dari iblis atau setan. Jadi kalau nafsu duniawi itu sudah berbicara tentang iblis, berbicara tentang setan, karena itu areanya, itu wilayahnya di sana. Dia ada bercokol di sana. Nah, jika seseorang tidak hidup oleh roh, maka dalam hidupnya tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Dan dengan demikian rohnya itu tidak aktif atau dengan lain kata mati. Kalau seseorang itu tidak ada persekutuan dengan Tuhan, maka rohnya itu mati. Itulah sebabnya pada waktu di Taman Firdaus, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan, atau begini, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Karena pada saat kamu makan, kamu akan mati. Nah, apakah pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, apakah pada waktu itu seketika itu juga mereka mati? Tidak kan? Mati yang di sini mati dalam apa? Dalam bentuk apa? Ada 3 jenis kematian. Yang pertama, mati rohani. Mati rohani itu artinya putus hubungan dengan Tuhan. Akibat daripada pelanggaran melawan hukum Allah, maka manusia jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan hubungan dengan Tuhan itu terputus. Itulah yang disebut dengan mati rohani. Berarti tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak ada koneksitas dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Akibat daripada dosa, putus hubungan dengan Tuhan, mati roh, rohaninya yang mati. Mati yang kedua adalah mati badani. Mati badani itu adalah roh dan jiwa ini meninggalkan tubuh. Pernah pengalaman beberapa orang yang roh jiwanya diangkat oleh Tuhan. Lalu dia melihat pada waktu rupa-rupanya jiwa seseorang itu setelah dia keluar dari tubuh, dia lihat, dia saksikan bahwa tubuhnya itu sudah terkapar. Dia lihat, memang kita yang sebenarnya adalah jiwa. Hanya jiwa kita ini berdiam di dalam tubuh materi ini, maka dapat dilihat sebenarnya saya ini adalah jiwa. Jadi saya yang sebenarnya Pendeta James Katiandago
itu dalam keadaan sebagai jiwa tidak dilihat. Tapi karena pendeta James Katiandago jiwanya berdiam dalam materi, dalam tubuhnya, maka dilihat. Oh, ini pendeta James Katiandago. Oh, ini Ibu Rosmini Agoni. Oh, ini Bapak Demas Frans. Karena jiwanya berdiam dalam tubuhnya. Tapi pada waktu jiwa itu keluar meninggalkan tubuh, mati. Ya. Dan mati yang ketiga, kematian yang ketiga adalah binasa di neraka. Itu kematian kekal namanya. Sebenarnya kematian kekal ini bukan mati tidak mati juga, hidup tidak hidup. Orang Ado bilang setengah mati. Jadi matinya nak mati, hidupnya nak hidup. Itu kematian kekal di neraka, kebinasaan kekal. Dan kita kenalkan bagaimana perumpamaan dari Lazarus dan orang kaya kan. Pada waktu mereka sudah mati tinggalkan dunia ini, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu dalam tempat yang panas, dalam sisaan, dia terasa tersisa. Dan dia berseru kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong perintahkan Lazarus itu celupkan ujung jarinya saja di air, lalu teteskan di lidahku ini, karena aku di sini rasa panas sekali. Berarti dia sisa. Itu yang saya katakan tadi, setengah mati, matinya tak mati, hidupnya tak hidup. Nah itu kematian yang kedua. Dan kalau kita melihat juga sebenarnya Adam dan Hawa mereka pada waktu mereka memakan, memang mereka belum langsung mati pada saat itu. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan, dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga, dikatakan di sana bahwa 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kita buka dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Nah kita tahu kan umur Adam itu hanya 930 tahun. Umur Adam 930 tahun, tidak sampai 1000 tahun. Berarti Adam tidak mencapai 1 harinya Tuhan. Dengan lain kata, Adam mati pada hari itu juga. Haleluya. Adam mati pada hari itu juga. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus hidup oleh roh, supaya roh kita ini tidak mati. Itu judul khotbah pada pagi hari ini. Hidup oleh roh. Mari kita akan lihat ciri-ciri dari orang yang hidup oleh roh. Yang pertama, ciri-ciri dari orang yang hidup oleh roh. Yang pertama, tidak lagi hidup menuruti nafsu duniawi. Saya bacakan sekali lagi ayat 19 dan ayat sampai ayat 21. Kitab Galatia pasal 5 tadi, dalam pokok pembacaan kita tadi. Galatia pasal 5 ayat 19 hingga ayat 21. Dengarkan saya bacakan sekali lagi. Perbuatan daging telah nyata. Jadi dalam bahasanya di sini dia menggunakan kata perbuatan daging. Sebenarnya ini adalah nafsu duniawi. Daging ini cuma menjadi medan pertempuran saja. Tapi sebenarnya yang berperang di situ adalah jiwa dan melawan nafsu duniawi, pengaruh-pengaruh dari kuasa kegelapan. Tapi akibatnya daginglah yang melakukannya. Kita lihat perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyebaran berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan seterusnya sampai ayat 21. Bahwa orang yang hidup dipimpin oleh roh, maka jiwanya itu akan selalu menang. Kenapa? Karena rohnya itu aktif, rohnya itu hidup. Tapi kalau dia tidak dipimpin oleh roh, maka yang
jiwa selalu kalah. Dia mau berbuat baik. Memang dalam jiwa kita mau berbuat baik. Kita mau melakukan hukum Tuhan. Kita mau melakukan apa yang benar. Kita tahu itu salah. Tapi kenapa kita tidak melakukan yang baik? Kita melakukan yang jahat, yang salah itu. Itulah tadi, karena kita tidak hidup dipimpin oleh roh. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada koneksitas dengan Tuhan. Hanya jiwa kita sendiri saja yang berperan, yang menjalani kehidupan ini. Dan kita menghadapi peperangan demi peperangan, melawan godaan nafsu duniawi itu. Dan jiwa kita selalu kalah dalam peperangan itu. Jiwa kita selalu kalah. Itulah sebabnya Rasul Paulus pesankan kepada jemaat di Galatia, dia katakan begini, hiduplah oleh roh. Ya, kita lihat ayat 16. Ayat 16 saya bacakan sekali lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Atau dengan lain kata, kamu tidak akan kalah dalam bertempur, dalam berperang melawan nafsu duniawi. Jiwa kamu tidak akan kalah. Jiwa kamu akan tetap menang. Kenapa? Karena jiwa kamu hidup oleh roh. Haleluya. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Kamu akan selalu menang dalam menghadapi setiap peperangan demi peperangan melawan nafsu duniawi itu. Karena kita hidup oleh roh. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging itu berlawanan. Kalau kita hidup oleh roh, kita akan melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup oleh roh, kita akan melakukan keinginan-keinginan nafsu duniawi. Daging kita, jiwa kita akan kalah dalam peperangan itu. Dan saya katakan tadi, medan pertempuran adalah daging. Di situ dia punya medan pertempuran. Kalah terus jiwa kita. Karena keduanya ini bertentangan. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka jiwa kita ini akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Akan melakukan itu. Sebaliknya, keinginan daripada nafsu dunia itu kita tidak lakukan. Dengan lain kata, kita kalahkan itu. Itu dikalahkan. Haleluya. Oleh sebab kita hidup di dalam roh. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Ada koneksitas dengan Tuhan. Karena itu saya sarankan lewat khotbah pada pagi hari ini, bangunlah terus hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai putus. Kita sendiri saja merasakan kan, kalau kita sudah tidak ada persekutuan dengan Tuhan kan, bagaimana rasanya batin kita? Kita mulai pikiran sudah ada karuan, perasaan kita mulai tidak enak, tidak ada sukacita, tidak ada damai, berbeda kan? Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan kan berbeda. Walaupun tantangan itu banyak, tapi kita happy aja, tetap senyum. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, senyum. Iya kan? Tapi coba kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, jangan berani sentuh sama dia itu. Dia macam, mana mencapai kita ini? Langsung marah dia. Karena tidak ada koneksitas dengan Tuhan. Tapi kalau dia ada hubungan, biar kita sudah cerita macam-macam, kita malah katakan, oh tidak apa-apa, selamat pagi, selamat siang. Malah kita masih tetap tunggu dia dengan baik-baik. Orang lain heran ya. Padahal saya pikir dia mau marah, kok tidak marah ya? Nah itu, karena haleluya, kita hidup dipimpin oleh roh. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan itu berarti miliknya Tuhan. Kita kepunyaannya Tuhan. Coba kita lihat ayat yang 24. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Daging ini sebenarnya tidak salah. Yang salah bukan daging kita.
Jiwa kita yang salah. Tidak mau hidup dipimpin oleh roh. Akhirnya sasarannya ada daging. Sebenarnya daging kita baik-baik saja. Iya kan? Saya kan yang dulu kan tetap sama, tetap saya ini. James Capiandaro yang dulu tidak hidup dalam firman, tetap sama. Sekarang begini juga wajah saya. Cuma bedanya apa? Rambut sudah jadi putih. Nah, itu saja. Tapi tetap ini saja wajah saya, tetap saya ini. Tetap masih daging ini. Yang salah bukan daging, jiwa yang salah. Jiwa tidak mau hidup dipimpin oleh roh. Itu masalahnya. Tapi coba kalau jiwa dia mau dipimpin oleh roh. Nah, maka ini daging ini dengan segala nafsu duniawi tadi yang menjadi area setan, kalah dia. Disalibkan dia. Salibkan itu kan berarti sudah mati. Berarti tidak berkuasa, tidak berdaya dia. Nah, gitu. Dia tidak, artinya daging tidak hidup, artinya nafsu duniawi tidak hidup, mati dia. Tapi kalau orang nafsu duniawi hidup, aktif, oh itu berarti jangan harap dia ada persekutuan dengan Tuhan. Jangan harap. Karena apa? Nafsu duniawinya hidup, aktif. Wah, berperan sekali, aktif sekali. Nah, itulah sebabnya hiduplah oleh roh. Jiwa kita hidup oleh roh. Supaya kita tidak hidup menurut nafsu dunia. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, ciri orang yang hidup dipimpin oleh roh. Yang kedua adalah roh kita hidup. Nah, ini yang kedua. Ayat 25. Masih di Galatia pasal 5 tadi, dalam pokok pembacaan kita. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, artinya berarti ada persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada persekutuan dengan Tuhan, berarti roh kita ini hidup. Haleluya. Roh kita hidup, tidak mati. Itu cirinya yang kedua. Roh kita hidup. Karena ada persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau orang tidak ada persekutuan dengan Tuhan, itu sudah tanda-tandanya rohnya itu mati. Dan kalau rohnya mati, dia hanya hidup dalam jiwanya saja dan dalam dagingnya itu. Dan jiwanya itu akan selalu kalah dalam peperangan melawan nafsu dunia. Dia akan selalu kalah. Nah, kita kan tidak mau kalah. Kita mau kita menang. Ini satu pergumulan dalam hidup kita. Satu tantangan dalam hidup kita. Karena kita semuanya mau yang baik. Kita semua mau yang baik. Tapi karena orang tidak hidup dipimpin oleh roh, dia selalu kalah. Sama dengan Rasul Paulus bahasakan. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 7. Kita lihat ayatnya yang ke-21 mulai saya bacakan. Roma pasal 7 ayat 21. Ini pengalaman dari orang-orang yang belum dipimpin oleh roh, yang masih hidup dalam kehidupannya secara jiwani, tapi tidak dalam kehidupan rohani, tidak dalam hidup dipimpin oleh roh. Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, ini peperangan, saudara. Ini pergumulan. Ini problem. Rasul Paulus menyadari. Bayangkan dia sebelum dia jadi rasul, dia adalah seorang pengajar, seorang guru agama, ahli Taurat dari golongan Farisi. Tapi dia menghadapi satu pergumulan. Dia tahu apa yang baik. Tapi karena dia tidak hidup dipimpin oleh roh, dia tidak melakukan apa yang baik itu yang dia kehendaki. Malah sebaliknya, yang dia tidak kehendaki itu yang dia lakukan. Nah, ini satu pergumulan. Dia menghadapi satu peperangan yang serius. Dan dia stres. Kita lihat kalimat berikut. Ayat 22. Sebab di dalam hatiku, aku suka akan hukum Allah. Ini satu perjuangan. Dia punya kerinduan, dia suka hukum Allah, dia suka yang baik.
Ibu Saudara, tidak ada orang yang bercita-cita untuk hidup dalam kejahatan, tidak ada. Bahkan orang-orang yang sudah terlanjur, mereka kebanyakan kan menyesal. Iya, sudah terlanjur berbuat kesalahan. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka tidak ada keinginan itu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini yang saya katakan tadi, itulah peperangan, itulah pergumulan. Dan hendaklah kita sebagai orang percaya menyadarinya supaya kita bisa memperbaiki hidup kita, supaya kita tahu bagaimana kita menstimulus kehidupan kita ini, bagaimana kita menyetir, kita mengolah kehidupan kita ini dengan baik dan benar. Kita tahu bagaimana sebenarnya prinsipnya. Haleluya. Kita lihat kalimat berikutnya, ayat yang ke-23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah, akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Ayat 24. Aku manusia celaka. Ya jelas dong. Memang celaka. Jangan tunggu nanti di neraka, di penghukuman kekal. Masih di dunia saja sudah celaka. Karena kejahatan-kejahatan yang dihasilkan celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Memang kita tidak berdaya, jiwa kita tidak berdaya. Tapi puji Tuhan, karena Yesus Kristus telah memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Sehingga manusia yang tadinya hidup di dalam perhambaan dosa, jiwanya itu tertekan karena mengalami peperangan dan selalu kalah. Tapi puji Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di Golgota, roh saya dan saudara dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Dalam apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan Dia, dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dapat saya ambil kesimpulan di sini bahwa roh kita tidak akan pernah dikatakan hidup kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan lain kata, di luar Tuhan Yesus Kristus, jangan harap roh kita itu hidup, jangan harap. Roh kita tetap tidak aktif, roh kita tetap mati. Hanya di dalam Yesus Kristus saja roh saya dan saudara dipulihkan kembali atau dihidupkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali oleh rohnya yang kudus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Di luar Tuhan Yesus tidak ada hidup. Mari kita lihat ayat ini. Injil Yohanes pasal yang pertama. Hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup. Di luar itu tidak ada. Tidak ada roh kehidupan. Roh juga tidak akan hidup di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus roh kita dipulihkan kembali, dibangunkan kembali, dihidupkan kembali ketika kita percaya. Ketika Tuhan Yesus Kristus Dia telah datang ke dunia ini dan Dia mengorbankan dirinya di kayu salib di Golgota, maka hubungan yang putus itu kembali dibangun antara surga dengan bumi ini, antara Tuhan pencipta itu dengan manusia. Hubungan yang putus itu dihubungkan kembali. Roh yang mati itu dihidupkan kembali. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesus Kristus roh kita hidup kembali. Karena di dalam Dia ada hidup. Di luar Tuhan Yesus roh kita tetap mati. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1. Saya mulai baca ayat yang pertama hingga ayat 4. Bahwa di dalam Dia ada hidup, di luar itu tidak ada. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tahukah kita bahwa sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan ini, bahwa semua yang nampak ini, semua yang bermateri ini, yaitu langit
langit, bumi, laut dan segala isinya termasuk diri kita ini, tubuh kita ini diciptakan dari yang tidak ada, yang tidak nampak. Itulah firman. Tidak kita lihat, tapi yang tidak dilihat itu, yang tidak nampak itu, itulah yang sudah menjadikan semua ini nampak, semua ini ada, semua ini bisa muncul bermateri, yang memiliki fisik dari yang tidak nampak itu, yaitu dari firman itu sendiri yang menjadikan semua ini. Dan lihat kalimat ayat 4, di dalam Dia ada hidup. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jelas di sini dikatakan hanya di dalam Dia ada hidup. Berarti roh kita akan hidup kalau ada hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia roh kita hidup. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, roh kita hidup, berarti kita dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, dalam peperangan menghadapi nafsu duniawi, kita akan selalu unggul. Peperangan itu akan selalu dimenangkan oleh kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat-ayat lagi. 1 Korintus pasal 15. Ini kemenangan yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, telah membangun kembali hubungan yang terputus itu akibat dosa. Tuhan telah hidupkan kembali roh kita. 1 Korintus pasal 15, kita lihat ayatnya yang ke-55, ayat 56 dan 57. Dua ayat ini saja saya bacakan. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah perintah, itu tidak salah. Tetapi dosa itu telah memperalat hukum Taurat. Untuk apa? Untuk supaya kita selalu jatuh dan jatuh di dalam dosa, selalu jatuh di dalam kesalahan. Itulah sebabnya orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Karena dia tidak akan pernah mampu, dia tidak akan pernah sukses dalam melakukannya. Nah, ketidakmampuan kita itu diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Haleluya. Jadi hukum Taurat itu telah diperalat oleh dosa, untuk supaya kita selalu, manusia itu selalu jatuh di dalam dosa. Manusia tidak akan pernah mampu untuk melakukan dengan sempurna mungkin, tidak akan pernah. Jadi ketidakmampuan kita itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang yang sangat beruntung sekali. Sebaliknya orang yang tinggalkan Tuhan Yesus, orang yang sangat rugi sekali. Orang-orang yang tinggalkan Tuhan Yesus dalam imannya kepada Tuhan, tinggalkan Tuhan Yesus, balik tinggalkan Tuhan hanya karena harta dunia, hanya karena pangkat dan jabatan, hanya karena seseorang, hanya karena makhluk lain. Apakah itu kekasih, apakah itu suami atau istri, tinggalkan Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang yang rugi sekali. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kemenangan melawan daripada dosa itu. Sebaliknya kita yang tetap percaya, kita akan mendapatkan kemenangan terus. Kita akan selalu menang. Karena dikatakan dalam ayat ini, ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan yang sudah berikan kemenangan. Dia telah patahkan kutuk dosa itu di kayu salib. Dia sudah batalkan itu semua. Kutuk dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Orang yang terkutuk kenapa? Karena tidak mampu melakukan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Allah dalam hukum Taurat. Ketidakmampuan itu sudah dipatahkan oleh Tuhan, sudah diselesaikan, dan Tuhan berikan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Hubungan dengan Tuhan di surga kembali terjalin, kembali tersambung, kembali terhubung. Dengan demikian roh kita hidup kembali. Haleluya. Itu yang kedua, ciri orang yang dipimpin oleh roh, rohnya hidup. Yang terakhir sekarang yang ketiga, apa ciri hidup orang yang dipimpin oleh roh? Yang ketiga adalah hidup menghasilkan buah roh. Kita kembali dalam pembacaan kita tadi, Galatia
pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Saya bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika kita hidup oleh roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Yang kita hasilkan dengan buah roh itu adalah apa? Melalui tubuh kita, melalui badan kita ini, melalui tubuh kita ini. Jadi dengan tubuh badan kita ini, kita melakukan perbuatan kasih. Itulah buah roh tadi kan? Dengan tubuh badan kita ini kita melakukan apa lagi? Perbuatan sukacita, apa lagi tadi? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera dengan tubuh badan kita ini. Iya. Jadi tubuh badan kita ini tidak salah. Saya katakan tadi kan tidak salah sebenarnya. Jadi dengan tubuh badan kita ini, karena jiwa kita hidup dipimpin oleh roh, maka dengan tubuh badan kita ini kita menghasilkan buah roh. Dengan tubuh badan kita melakukan perbuatan kasih, ya kan? Berbeda dengan tadi kebencian, iri hati dan sebagainya. Sekarang dengan tubuh badan kita ini, jadi tetap tubuh badan saya tetap yang ini, tetap bagaimana yang dulu itu, yang tidak melakukan kejahatan itu masih tetap yang tubuh badan ini. Jadi tubuh badan ini tidak salah. Yang salah adalah jiwa kita yang tidak mau dipimpin oleh roh. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup dipimpin oleh roh, atau kita mau berjalan dengan hidup kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri. Maka kita akan kalah dalam menghadapi setiap pertempuran. Sebaliknya ini yang dihasilkan, ciri-ciri dari orang yang hidup oleh roh. Yang ketiga adalah menghasilkan buah roh. Dengan tubuh badan kita melakukan apa lagi? Perbuatan kesabaran. Ya. Dengan kesabaran, dengan tubuh badan kita melakukan apa lagi? Perbuatan kemurahan. Perbuatan apa lagi? Kebaikan. Ya. Orang berbuat jahat pada kita balas dengan kebaikan. Dengan perbuatan, dengan tubuh badan kita ini. Kita melakukan perbuatan kebaikan. Apa lagi? Kesetiaan. Ya. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Sebenarnya banyak itu perbuatan buah roh. Cuma ini saja yang disebutkan hanya sebagian kecil saja. Banyak sebenarnya. Kalau mau ditulis tidak cukup ini Alkitab. Begitu juga dengan perbuatan nafsu duniawi tadi. Banyak sebenarnya. Kalau mau dirinci satu persatu banyak. Bukan cuma tadi itu. Banyak. Belum kita sebut lagi kong kali kong. Belum kita sebut yang lain-lain. Kejahatan yang macam rupa. Belum kejahatan apa sekarang lagi? Sudah lebih canggih. Semakin canggihnya sekarang semakin canggih juga itu kejahatan. Kita dulu tidak kenal yang namanya kejahatan-kejahatan di dunia IT. Tidak kenal. Apa yang namanya itu? Hoax. Ya. Apalagi ya? Banyak hal sekarang. Tapi ya karena sudah canggihnya, akhirnya kita tahu yang namanya istilahnya hoax. Undang-undang ITE dan sebagainya. Pencemaran nama baik. Nah itu banyak kejahatan. Itu kejahatan semua itu. Tapi tidak diricikan. Kalau kejahatan semua tidak cukup tinggal kita mau catat semua itu. Cukup banyak. Tapi ini sudah cukup. Mewakili semua itu tadi. Nah begitu juga dengan buah roh. Dengan tubuh badan kita. Kita melakukan perbuatan kasih, perbuatan kebaikan, kemurahan, dan banyak hal lain lagi yang baik tentunya. Silakan kita sebutkan satu persatu. Haleluya. Itulah yang dihasilkan dari ciri-ciri orang yang hidup oleh roh. Haleluya. Demikianlah kita Tuhan anjurkan. Firman Allah anjurkan pada kita, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan berut nafsu dunia ini yang bercokol, bertempur di daging kita. Kita akan selalu menang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.